Putus cinta itu memang menyakitkan, tapi kalau kamu pernah mengalami putus cinta, itu artinya kamu udah pernah mendapatkan cinta. Itu artinya kamu udah pernah merasakan indahnya punya kekasih. Itu artinya kamu punya pengalaman menjalin hubungan. Karena itu, tips pertama untuk menyembuhkan diri dari luka putus cinta adalah bersyukur. Bersyukur karena kamu sudah pernah mengalami cinta meskipun harus putus di tengah jalan ya. Bagaimanapun juga pengalaman itu kan guru yang paling baik. Jadi bersyukurlah karena pengalaman itu akan membuat kamu jadi tambah kuat dan dewasa. Waktu kamu ngerasain patah hati, kamu punya dua pilihan nih. Pertama, kamu memilih untuk terus terpuruk, sedih, kecewa, menyesal, marah. Sampai pekerjaan kamu di kantor atau studi kamu di kampus atau bisnis yang kamu bangun semuanya jadi terganggu nih, semuanya jadi terbengkalai. Atau yang kedua, kamu bisa belajar dari kesalahan kamu. Kamu bisa menjadikan pengalaman ini sebagai kesempatan buat kamu untuk jadi seseorang yang jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Seperti kata pepatah, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang gak akan ngebunuh kamu akan bikin kamu semakin kuat. Coba kamu pikir-pikir, pilihan kedua jelas lebih menarik ya nggak? Jelas lebih bener, paling bener lah. Orang kalau berpikir dengan pikiran yang sehat, pasti dia akan memilih pilihan yang kedua. Tapi meskipun kelihatannya lebih menarik ya, justru pilihan yang kedua ini lebih susah dilakuin. Saya ngerti banget rasanya. Soalnya saya juga udah pernah mengalami. Dan sebelum kamu melakukan apapun, saya kasih tahu dulu nih. Satu kunci krusial kalau kamu ingin sembuh dari sakit hati akibat putus cinta. Kuncinya adalah kamu harus sadar kalau yang namanya putus cinta itu bagian dari kehidupan. Cepat atau lambat kamu pasti akan ngalamin juga. Bahkan mungkin kamu masih akan mengalami putus cinta nih 2 atau 3 kali lagi nih di masa depan. Bukannya saya mendoakan supaya kamu putus lagi ya setelah dapat pacar baru nanti. Tapi saya cuma mau ngasih tahu kalau putus cinta itu sesuatu yang normal terjadi. Supaya kamu bisa sembuh dari rasa sakit dan trauma yang mengerikan ini, kamu harus sadar dulu apa yang kamu alami sekarang. Saya sering menyebut kalimat to know yourself is to heal yourself. Oke? Jadi di video ini saya akan kasih tahu fakta-fakta tentang proses yang terjadi ketika seseorang mengalami putus cinta. Hal pertama yang wajib kamu lakukan adalah stop berpikir dengan otak kamu sendiri, oke? Ini sangat penting nih, ingat ini baik-baik. Ketika pacar kamu menolak kamu dan bilang kalau dia nggak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu ya, waktu kamu diputusin tuh. Ketika dia bilang dia nggak lagi pengen sama kamu, ketika dia bilang dia udah pilih orang lain mungkin, oke? Ketika dia putusin hubungan yang udah terjalin sekian lama dan dia malah nyalahin kamu sebagai penyebabnya. Yang terjadi adalah otak kamu mengalami reality crash, oke? Otak kamu nggak bisa memproses, menerima dan mempercayai informasi yang masuk ini gitu, yang tiba-tiba ini yang bikin kaget, oke? Karena baru beberapa hari sebelumnya dia bilang katanya dia sayang kamu. Baru kemarin kamu dan dia dinner romantis. Jadi kok bisa dia putus tiba-tiba bilang dia ilfil? Ini nggak mungkin gitu, oke? Otak kamu jadi bingung. Selama ini kamu ngerasa bahwa dia itu milik kamu. Lalu tiba-tiba kamu jadi nggak memiliki dia lagi gitu. Ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin, oke? Crash, oke? Reality crash ini murni reaksi psikologis yang normal. Coba ingat-ingat lagi waktu kamu kehilangan HP, dompet, atau barang lain yang lumayan berharga, oke? Awalnya kamu pasti diam terpaku, mana nih HP gue, ya kan? Dan terus berjuang keras untuk mencerna informasi nih. Karena kayaknya baru beberapa menit HP-nya ada kok, kelihatan kok. Tadinya ada di meja gitu. Tadinya ada di kantong, kok sekarang bisa hilang? Kenapa? Apa yang terjadi? Ya kan? Gimana mungkin bisa hilang dalam sekejap itu handphone gitu? Setelah reality crash, hal berikutnya yang terjadi di otak kamu adalah berusaha mencari alasan yang logis untuk mengisi kekosongan proses tuh di tahap sebelumnya ya, mengisi kebingungan itu tuh. Ini adalah tahap 5W1H, oke? What, who, where, when, why, and how. Kamu akan bertanya pada diri sendiri apa yang terjadi, apa salah kamu, apakah ini udah direncanain sejak lama nih, sejak kapan, apakah ada cowok lain, kenapa dia jadi begini, bagaimana mungkin bisa semudah itu, apa selama ini hubungan kamu dan dia nggak ada artinya, dan sejuta pertanyaan lainnya yang langsung kamu lemparin semua ke mantan kamu nih begitu dia habis dia putusin, oh ya. Apapun jawaban dia, nggak peduli seberapapun logisnya, kamu nggak akan puas mendengarnya.
Karena itu semua bukan jawaban yang pengen kamu denger. Itu bukan jawaban yang sesuai dengan realita yang kamu inginkan. Karena nggak berhasil memulihkan nih realita yang kamu percayai ya. Karena kamu pengennya sih nggak putus ya. Kamu akan melakukan tahap ketiga, yaitu pushing atau memaksa. Kamu akan memaksa mantan kamu. Otak kamu akan panik dan berputar keras untuk mencari solusi yang mungkin bisa menolong kamu, yang mungkin akan mencegah kalian untuk putus. Otak kamu akan menyuruh kamu melakukan segala macam cara agar dia mengembalikan keseimbangan hidup kamu yang sebelumnya, oke? Kamu akan mohon, kamu akan nangis, kamu akan ngemis, please, mungkin marah juga, main kasar, mengancam, memelas, dan segala macam cara yang bisa kamu pikirkan, oke? Dan ini adalah tahap di mana kerusakan yang sebenarnya terjadi, yang akan berakibat fatal bagi hubungan kalian, oke? Semua orang paling benci dipaksa. Ini prinsip yang kamu wajib ngerti. Jadi begitu kamu mulai memaksa dia dengan segala macam cara, mulai ngancem, mulai marah, di saat itu juga dia akan menjauhi kamu dan makin jengkel sama kamu, oke? Kalau kamu terus-terusan maksa, suatu saat dia nggak akan mau lihat dan ketemu sama kamu lagi, dia akan jadi benci banget sama kamu. Yang harus kamu lakukan kalau kamu nggak ingin kehilangan pacar dan merusak hubungan ini selamanya adalah stop berpikir dengan otak kamu sendiri, oke? Kondisi mental dan emosi kamu ini lagi terguncang. Logika kamu lagi nggak normal, kacau balau, berantakan, shock. Kamu sedang dalam kondisi yang nggak sehat untuk bikin keputusan nih. Apapun yang kamu pikirin, apapun yang kamu analisa, bisa dipastikan semuanya akan memperburuk keadaan. Dalam kondisi seperti ini, otak kamu adalah sumber yang paling nggak bisa kamu percayai. Jadi stop berpikir dan menganalisa. Tujuan utama kamu adalah menenangkan diri dulu. Itu yang paling penting saat ini. Sama seperti ketika ada kebakaran di rumah kamu ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tetap tenang. Tetap tenang. Kalau kamu tetap tenang, kamu pasti bisa berpikir dengan logis, ya enggak? Mana yang penting nih? Mana yang kurang penting? Apakah masih ada waktu untuk menelpon pemadam kebakaran? Barang apa saja yang masih bisa diselamatkan? Dan semua keputusan logis lainnya yang nggak mungkin bisa kamu pikirkan ketika lagi panik. Setelah kamu tenang dan bisa berpikir lebih jernih ya, nanti di video-video berikutnya saya akan bagiin tips-tips buat kamu. So, untuk saat ini tenangkan diri kamu dulu. Jangan tergoda untuk mikirin semua hal tentang mantan kamu atau hubungan kamu yang sudah putus, oke? Kalau kamu merasa ingin menumpahkan semua emosi, kekesalan, kekecewaan, kau bisa tulis nih di kolom komentar. Biar nanti saya atau tim kelas cinta yang akan balas komentar-komentar dari kamu. Dan kalau kamu merasa bahwa video saya ini benar-benar menggambarkan apa yang kamu rasakan saat ini ya, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komentar juga, bagiin ke teman-teman kamu yang pernah mengalami hal seperti ini juga biar mereka bisa belajar, oke? Kelas cinta, love better, live better.